Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa pada tahun ajaran 2020-2021. Kali ini kita mempelajari matematika peminatan bersama saya Bapak Henry Effendi Lumban Tobing. Saya mau menyampaikan materi limit fungsi aljabar. Apakah kalian pernah mendengarnya? Ya, saya rasa Anda pernah mendengar limit fungsi aljabar. Jadi pada ini kita sedikit mengulang materi yang pernah kalian terima agar kita bisa masuk ke dalam limit fungsi trigonometri. Ini adalah prasyarat ya, prasyarat untuk belajar limit fungsi trigonometri. Indikator pada pertemuan kita hari ini yaitu mengidentifikasi pengertian limit fungsi di suatu titik, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Ya, dua ini merupakan indikator pertemuan kita. Adapun materinya, yang pertama, pengertian nilai limit di suatu titik di X sama dengan A. Apabila fungsi f A terdefinisi dengan begitu, nilai limit fx di mana X menuju A atau fa tadi akan menghasilkan L atau konstanta, ya, itu konstantanya. Artinya apabila X-nya itu mendekati A tetapi tidak sama ya dengan A, maka nilai fungsinya itu yang mendekati L, konstanta tertentu. Nah, di sini ada sifat-sifat limitnya. Yang pertama, mungkin kalian pernah dengar ini ya, limit X menuju A dari konstanta C, yaitu nilainya tetap C. Limit X menuju A dari X pangkat N, yaitu jadi A pangkat N. Ya, contohnya misalnya limit X menuju A dari angka 5, ya tetap 5, karena memang di situ nggak ada variabel X-nya. Kemudian limit X menuju 3 dari X pangkat 5, ya 3 pangkat 5. Ya, jadi hasilnya 243. Sebenarnya ya 243 ini bukan hasil pas ya. Sebenarnya itu mendekati. Bisa saja dia itu 239,9 gitu ya. 242,9, 242,8. Nah, seperti itu. Itu hanya pendekatan. Ya, jadi limit ini adalah pendekatan. Ya, perhitungannya pendekatan, tapi nama limit itu adalah batasan. Oke. Kemudian sifat yang C, limit X menuju A dari C kali fungsi fx itu sama aja dengan C dikali dengan limitnya, ya. Kemudian limit X menuju A dari fx tambah ataupun kurang dari fungsi gx, yaitu bisa dipisah. Jadi limit X menuju A dari fungsi fx bisa ditambah atau dikurang dengan limit X menuju A dari fungsi gx. Begitupun untuk bentuk perkalian. Ya, saya beri contoh. Misalnya limitnya itu X menuju 1 ya. Dari nilainya misalnya angkanya 5 dikali fungsi fx-nya misalnya X kuadrat tambah 3X min 2. Nah, ini bisa kita keluarkan konstanta 5-nya. Nah, konstanta 5-nya kita keluarkan, kemudian fungsinya kita limitkan. Nah, jadi 5 kita kalikan hasil limitnya. Jadi 5 kali 2, 10. Oke. Begitupun untuk penjumlahan. Nah, untuk perkalian misalnya yang ya. Misalnya limit X menuju 1 misalnya, dari fungsinya itu yang pertama 2X kuadrat misalnya, kita kali dengan fungsi kedua misalnya X kuadrat min 5X, ya itu bisa kita kalian pisahkan ya, kalian pisahkan saja. Jadi limit X menuju 1 dari 2X kuadrat dulu, kalian kali dengan limit X menuju 1 X kuadrat min 5X, ya masukkan. Memang ini enggak 1 ya angkanya itu ya, tapi menuju 1. Nah, jadi kita gunakan dia menuju 1-nya, jadi 2 kali ya. Oke, kita kalikan misalnya yang satunya ya 1 min 5, ya berarti negatif 4. 2 kali negatif 4 ya negatif 8. Oke. Nah, ini sifat yang F. Ada limit misalnya X menuju A, jadi fungsi fx dibagi fungsi gx. Nah, itu pisahkan saja. Ya, masing-masing fungsi itu dilimitkan baru dibagi. Nah, begitupun yang bentuk pangkat N misalnya. Ya, pangkatnya itu bisa di luar. Ya, jadi yang G itu pangkatnya taruh luar. Jadi limitnya dihitung, berapa hasilnya pangkatin. Gitu pun kalau dia dalam bentuk akar, ya akar pangkat n, ya akar pangkat n ini bisa taruh luar. Namun ini ada syarat loh, untuk akar pangkat n seperti ini ya limitnya itu mesti lebih dari 0. Nah, kenapa ya?
Kenapanya itu tolong dong kalian cari ya. Kalian cari sumber-sumber kenapa dia harus lebih dari 0. Nah, kenapanya itu tuliskan nanti di buku catatan ya. Jadi semua yang kita bahas ini ringkaskan di catatannya ya. Terus kenapa syaratnya mesti ini ya kalian tulis juga di catatannya. Kemudian n-nya itu mesti bilangan genap. Nah, kenapa juga? Oke. Nah, mungkin untuk bagian FGH ini tidak saya buatkan contoh. Saya minta kalian buat contohnya. Ya, kalian buat. Jadi satu orang itu beda-beda dong. Jangan si A, si B sama semua. Ya, buat sendiri. Ya, buat sendiri contohnya. Kemudian buat jawabannya. Nah, kemudian yang bagian H ini tulis alasannya seperti itu. Oke? Bisa ya? Semuanya itu tulis di buku catatan. Nah, setelah itu selesai, nanti kalian masuk ke Google Classroom, ya. Kalian masuk ke Google Classroom, kalian kerjakan tugas dari saya, ya. Tapi ngerjainnya jangan bersungut-sungut, ya, jangan sangat cemberut, tapi harus semangat, ya. Nah, kerjakan di buku latihan, kemudian nanti difoto, ya, difoto. Fotonya itu bentuk PDF, ya, diupload ke Google Classroom-nya. Ingat ya, bentuk PDF. Oke, kenapa? Supaya bentuknya tidak berat. Baik, sekian perjumpaan kita pada pertemuan satu ini. Semoga Tuhan berkati.